Bab 107. Orang-orang yang hadir mengira bahwa Charlie mengatakan yang sebenarnya, mereka semua menahan energi mereka, dan mereka ingin pulang dan melihat-lihat acara tersebut. Stephen, yang berdiri konyol di samping, akhirnya sadar kembali saat ini, ekspresinya sangat jelek. Ini sangat memalukan. Para pengawal yang telah saya bayarkan banyak uang adalah semua seniman bela diri senior di pusat seni bela diri di kota. Tanpa diduga, mereka dibalik dalam sekejap oleh seorang anak laki-laki berbulu yang menonton TV dan belajar seni bela diri. Stephen adalah orang awam dalam seni bela diri, dan dia tidak bisa melihat level Charlie, tetapi pengawal di bawahnya tidak bodoh. Para ahli akan tahu jika ada. Sekilas mereka tahu bahwa Charlie tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan pihak lain bahkan tidak memberikan kekuatan penuhnya. Memang seseorang yang mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Karenanya, beberapa pengawal tidak berani melangkah maju dan memandang Charlie dengan kagum. Yakub mengawasi dari samping. Dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Dia mengira trik Charlie biasa-biasa saja, yaitu mencubit pergelangan tangannya, melempar bahu dan hal-hal lain, tetapi itu hanya sedikit lebih kuat. Dia tidak tahu bahwa ini adalah keterampilan yang sebenarnya. Charlie sedikit tersenyum pada Stephen saat ini. Apakah kamu datang sendiri atau aku harus datang? Kamu, jangan datang. Stephen sangat ketakutan hingga kepalanya berkeringat, dan dia tanpa sadar melangkah mundur. Melihatnya begitu tertekan, Charlie mendengus dingin dan berjalan ke arahnya. Stephen menatapnya dengan ngeri, dan dengan cepat mundur. Jika saya dilempar seperti ini, saya pasti harus berbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Saat ini, sebuah mobil BMW hitam melaju perlahan dari tikungan jalan dan berhenti tidak jauh. Sopir dengan cepat membuka pintu dan meminta orang-orang untuk keluar dari mobil. Stephen sangat gembira ketika dia melihat adegan ini dan berteriak di sisi lain, "Sister, saya dipukuli oleh seseorang. Datang dan selamatkan aku." Charlie mendongak dan melihat kerumunan itu dengan sukarela meninggalkan jalan itu, dan seorang wanita dengan pakaian olahraga ketat hitam sedang berjalan ke sisi ini. Pakaian olahraga yang ketat menguraikan sosok wanita itu dengan sempurna, dan wajahnya sedang marah, menambahkan sedikit kepahlawanan. Itu saudara perempuan Stephen, Aoswee Kin. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak kaget, dan kemudian kerumunan itu gempar. Stephen berseru, "Saudari, anak ini memukul saya. Anda membantu saya memukulinya dengan keras?" Setelah Aoswee mendekat, dia melirik pengawal yang terbaring di tanah, lalu menatap Charlie dengan dingin. "Kamu mengalahkan orang-orang ini." Charlie berkata dengan datar, "Ini aku, ada apa?" Aoswee mencibir dan berkata, "Tidak banyak, segera minta maaf kepada saudaraku." "Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Lalu aku akan bertarung sampai kamu meminta maaf." Sebelum kata-kata itu berakhir, Aoswee mencambuk kakinya dan menendang pipi Charlie dalam sekejap. Charlie sedikit terkejut, skill wanita ini jauh lebih baik dari kelompok pengawal sebelumnya. Tendangan cambuknya penuh dengan kekuatan dan kecepatan, dan dia terlihat seperti seorang praktisi yang serius. Stephen menyaksikan adegan ini dan diam-diam berkata, "Lihat adikku, dia bisa membunuhmu." Adiknya telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan mahir dalam seni bela diri kuno dan keterampilan sanda. Bahkan beberapa master seni bela diri yang serius bukanlah lawan yang setara dengannya. Namun saat berikutnya, mata Stephen tiba-tiba membelalak. Bab 108. Terlalu lemah. Mengikuti kemarahan Charlie, tubuhnya melayang ke samping dalam sekejap, dan kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Aoswee, menendang seluruh tubuhnya keluar. Rahang Stephen hampir jatuh, menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, dan berbisik, "Bagaimana ini mungkin?" Aoswee bahkan lebih malu. Sejak berlatih seni bela diri, dia tidak pernah begitu dipermalukan, dan tempat di mana lawan menendang terlalu memalukan untuk dipikirkan. Dia sangat marah, dan ketika dia bangun, dia akan bergegas menuju Charlie. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus membuat bastard ini membayar harganya hari ini. "Aoswee, cepat berhenti. Jangan kasar pada Tuan Wade." Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria paruh baya berlari dan meraih Aoswee. Aoswee memiliki wajah yang sangat malu dan berteriak, "Ayah, minggir, aku ingin membunuhnya. Bisakah Anda menendang saya? Apakah Anda tidak tahu Lian Xiangxiu? Pantatku masih sakit sekarang." "Diam." Pria parubaya itu memelototi Aoswee dan memarahi.
Setelah itu, dia berjalan menuju Charlie dengan ekspresi rendah hati di wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, Mr. Wade, Anda telah bertemu dengan putri dan keponakan saya yang tidak efektif. Aku minta maaf padamu ketika saya kembali, saya akan membiarkan mereka memikirkannya. Aosway dan Stephen membeku di sana, menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Ayahnya adalah sosok kelas atas di Aurora City, bagaimana dia bisa begitu sopan kepada anak ini? Charlie mengenali pria paruh baya itu. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Uprise dengan Warnia, dia bertemu dengannya. Namanya Qin Gang. Jadi Charlie mengangguk dan berkata, Mr. Stephen dan wanita ini seharusnya lebih disiplin. Qin Gang mengangguk berulang kali, memelototi keduanya, dan berkata, kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Wade. Aku tidak akan meminta maaf kepada Bestard yang menendang aku. Aosway mengerutkan bibirnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Qin Gang memarahi dengan marah, maaf. Segera. Sekarang. Aosway langsung putus asa, menggigit giginya karena ketidakadilan, dan berbisik, maaf. Stephen sangat kesal dan berkata, Paman, anak ini mempermalukan saya semaunya, dan memukuli saudara perempuan saya. Jika Anda tidak membersihkannya, izinkan saya meminta maaf. Jika Anda tidak dapat membersihkan, saya akan menemukan seseorang. Aku akan membunuhnya. Bentak. Qin Gang menampar wajahnya dengan keras, dan berkata dengan marah, Bestard. Berlututlah di depan Tuan Wade. Stephen ditampar dengan bintang emas di matanya, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menutupi wajahnya dengan ngeri. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya dan membiarkan dia berlutut di depan umum. Ini hanya menyebabkan wajah keluarga Qin hilang. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang prestise di Aurora Hill City mulai sekarang? Qin Gang mengertakkan gigi dan berteriak, kamu Bestard, tahukah kamu bahwa jika Tuan Wade mengetahui tentang giokmu, kamu tidak hanya akan dibunuh, tetapi seluruh keluarga Qin akan dibunuh. Setelah itu, dia memarahi dengan marah, saya pikir mengapa keluarga Qin mengalami nasib buruk akhir-akhir ini, dan berbagai hal telah terjadi satu demi satu. Ternyata Anda, si Bestard, telah menyebabkan kejahatan turun ke atas kami. Jika kakekmu mengetahuinya, dia akan memberi makan kakimu pada anjing. Melihat pamannya begitu serius, Stephen ketakutan, kakinya melunak, dan berlutut di tanah. Qin Gang dengan tegas berteriak, Anda masih tidak meminta maaf kepada Tuan Wade. Iya, aku minta maaf. Stephen sudah ketakutan, dan meminta maaf kepada Charlie dengan gemetar, matanya penuh ketakutan. Qin Gang berkata dengan hormat kepada Charlie, Tuan Wade, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya, apakah Anda puas? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, lupakan karena dia berlutut, maka aku tidak akan peduli padanya. Qin Gang merasa lega, dan buru-buru bertanya, Tuan Wade, saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan, setelah giok hilang, dapatkah kekayaan keluarga Qin saya dipulihkan menjadi normal? Charlie mencibir dan berkata, kamu pikir itu cukup indah? Batu giok ini sangat kuat sehingga tidak hanya pada Stephen saja. Menurut pendapat saya, dalam setahun, keluarga Qin Anda mungkin akan hancur.